Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Jumat berkah. Setelah kita baca Yasin, Tabarok, Waqiah, Rahmah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di malam Jumat Al-Barakah. Sayyidul Ayyam, dan doa-doa kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang surat Ad-Duha. Ad-Duha ini adalah waktu matahari sepenggalan naik. Sebelum kita membahas, kita seharusnya dulu kepada guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan sayhi wa sayyiduna Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita dimulai, kita membaca salawat dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Assalamu alaik ya Rasulullah. Assalamu alaik ya habibi ya Rasulullah. Ya habiballah. Assalamu alaik ya Rasulullah. Assalamu alaik ya habibi ya Rasulullah. Ya habiballah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjunan. Salam hormat kami ucapkan wahai utusan Allah, wahai Habibi Rasulullah. Syafaat yang kita harap padamu wahai Rasulullah, semoga kita mendapatkannya dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taslim. Sallu ala nabi. Teruskan dengan surat Ad-Duha. Ad-Duha itu adalah waktu matahari sepenggalan naik. Ya, wad-duha. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh seperti itu. Atau pakai lagu Soba, Ziharkah, lagu Bayati boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Atau pakai jawab boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau lagu Shika. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saja seperti itu. Teruskan ya. Wadduha. Ayat pertama. Demi waktu matahari sepenggalan naik. Seperti itu. Wal-laili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seperti itu. Dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau bisa pakai imalah boleh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Mau disekalikan? Boleh. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Boleh seperti itu. Wilujeng wengi kainam Rosman mohon maaf atur nuhun. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kurang enak badan sehingga beliau tidak sholat malam selama 1 atau 2 malam. Masya Allah ya. Seorang wanita datang kepada beliau seraya berkata, "Hai Muhammad, aku melihat setanmu yang dia maksud ialah Jibril telah meninggalkan engkau." Maka Allah menurunkan ayat ini, Quran surat 93, surah 93, surat Ad-Duha 1-3, yang menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan Muhammad dan tidak membencinya. Seperti itu diriwayatkan oleh As-Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain yang bersumber dari Jundub. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Jibril untuk beberapa lama tidak datang kepada Nabi SAW. Berkatalah kaum musyrikin, Muhammad telah ditinggalkan, maka turunlah ayat-ayat ini. Quran surah 93 Ad-Duha 1-3 yang membantah ucapan mereka. Ya. Seterusnya diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Farrabi yang bersumber dari Jundub. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa berhari-hari Rasulullah SAW tidak didatangi Jibril. Berkatalah Ummu Jamil istri Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu yang paman baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menghalang-halangi dakwah baginda besar Muhammad SAW.
Aku berkesimpulan bahwa sahabatmu Jibril telah meninggalkan engkau dan marah kepadamu. Maka turunlah ayat ini, Quran Surah 93 Ad-Duha 1-3, membantah anggapan Ummu Jamil itu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Zaid bin Al-Arqam. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seekor anak anjing masuk ke rumah Rasulullah SAW dan tinggal di bawah ranjang beliau hingga mati. Ketika itu selama 4 hari Rasulullah tidak menerima wahyu. Rasulullah SAW bersabda, "Hai, kaulah ada apa di rumahku ini, sehingga Jibril tidak datang kepadaku." Jadi bisa ini ya, mungkin ada dalam suatu tempat ada sesuatu hal yang tidak baik, maka kebenaran akan meninggalkan kita. Maka rumah kita harus disucikan daripada najis dan tempat-tempat kekuburan seperti itu. Hai kaulah, Rasulullah tidak menerima wahyu itu. Rasulullah bersabda, "Hai kaulah, ada apa di rumahku ini, sehingga Jibril tidak datang kepadaku?" Kaulah berkata, "Ketika aku membersihkan rumah dan menyapunya dari wabah atau bawah ranjang, seekor anak anjing yang sudah mati tersapu olehku. Kemudian aku mengeluarkannya. Ketika itu aku lihat Rasulullah SAW gemetar kedinginan, padahal beliau mengenakan jubah sebagaimana biasanya. Beliau suka gemetar manakala turun wahyu seperti itu. Pada waktu itulah turun ayat-ayat Quran Surah 93 Ad-Duha 1-5. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Abi Syaibah di dalam Musnadnya, Al-Wahidi dan lain-lain dengan sanad yang diantaranya ada perawi yang tidak dikenal dari Habs bin Maisarah Al-Quraisy dari ibunya yang bersumber dari ibunya, yaitu Khawlah, nenek Habsah, seperti itu. Ada keterangan lain menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, kisah lambatnya Jibril turun yang disebabkan anak anjing itu masyhur. Akan tetapi sangatlah gharib bila dijadikan sebagai sebab turunnya ayat itu, bahkan ganjil dan terbantah oleh riwayat yang termaktub di dalam kitab Sahihul Bukhari. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Khadijah berkata, "Barangkali Rabbmu marah kepadamu." Ayat-ayat ini Quran Surah 93 Ad-Duha 1-5 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abdullah bin Saddad. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Jibril lama tidak datang kepada Nabi SAW sehingga beliau merasa sangat cemas. Khadijah berkata, "Bila melihat kecemasanmu, aku kira-kira Rabbmu benar-benar marah," seperti itu. Inam Ronsan sedang menonton, hatur nuhun. Teras Wawan Juliana sedang menonton. Terima kasih. Wilujeng Wengi, selamat malam. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Jibril lama tidak datang itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga beliau merasakan sangat cemas sekali. Khadijah berkata, "Bila melihat kecemasanmu, aku kira Rabbmu benar-benar marah padamu." Ayat ini Quran Surah Ad-Duha 1-3 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Urwah. Keterangan kedua, riwayat Ibnu Jarir di atas mursal, akan tetapi rawi-rawinya sikot atau kuat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa kedua riwayat itu, riwayat Al-Hakim dan Ibnu Jarir, jelas, yaitu dari Ummu Jamil untuk menyatakan dengan dendam kesumatnya, dan dari Khadijah sebab ungkapan turut bersedih dan cemas. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa dijanjikan kepada Nabi SAW kemenangan bagi umatnya sehingga beliau pun merasa gembira berat karenanya. Ayat ini Quran Surah 93 ini Ad-Duha 5 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalail
Ad-Dalail, At-Tabrani dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku kemenangan-kemenangan yang akan diperoleh umatku sudah aku meninggal, sehingga aku pun merasa sangat gembira. Maka turunlah ayat ini, Quran surah 93 Ad-Duha, berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Awsat yang bersumber dari Ibnu Abbas. Isnad hadis ini hasan. Begitulah sedikit mengupas tentang surah Ad-Duha. Mudah-mudahan ada berkahnya, khusus untuk kami, umumnya untuk kita semua. Dalam kesempatan ini kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Wadudu ya Karim, semoga kita diberkahi malam Jumat ini, kita bisa terus mengumandangkan sholawat, sebelum tidur membacakan sholawat dan sesudah tidur membacakan sholawat. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu, bisa bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malam Jumat yang berkah kami doakan, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal. Besok Allah bangunkan kembali dan berikan kesehatan zahir dan batin, diberikan anak yang soleh dan solehah, bisa berbakti kepada, khususnya kepada dua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Dan Allah berikan rezeki yang melimpah untuk bekal ibadah kita. Karima au mut syahidah, mati syahid atau hidup mulia. Jangan sampai hidup hina, mati qaid. Persiapkan kematian kita, persiapkan masa depan kita, song-song dengan gemilang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.